Sedikit untuk tematik yang di tempat saya itu pertama bapak produktif di semua jurusan itu kita memilih CP yang mau kita laksanakan itu apa dulu. Dari yang kelas 1 kalau tidak salah itu ada 10 CP ya. Dari 10 CP, monggo bapak-bapak bisa mengambil urutannya, diambil dari yang nomor berapa dulu monggo. Kita ketika kita sudah kesepakatan di MGMP antar guru mapel produktif sendiri, baru kita datangkan guru yang mengajar di kelas kita, atau mungkin kalau saya TKR ya berarti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngajar di TKR non mapel produktif. Di sini tujuannya kita itu satu, ketika saya menjelaskan CP alat ukur, maka di sini kita sangat minta bantuan sekali pada guru matematika, karena notabene-nya siswa saya itu lemah banget di perhitungan. Maka sebelum CP kita sampai di alat ukur, mungkin bapak ibu yang ngajar di matematika mungkin lebih awal menjelaskan tentang perhitungan dulu sebelum kita ke tiba CP alat ukurnya itu. Sama kemarin ketika awalnya ada UUK itu kita gunakan ujian seperti UKK untuk anak kelas 3. Cuman itu kemarin prakteknya kita laksanakan di anak kelas 1. Di situ ada dia guru matematika, IPAS, bahasa Inggris, dan produktif. Kalau kemarin kita lakukan yang di jurusan saya itu overhaul. Untuk nama alat, terus nama komponen kita serahkan ke guru bahasa Inggris. Kita minta bantuannya. Jadi kalau kita ngajarkan nama-nama per anak, nama peralatan, terus nama komponen, maka waktu kita pada awalnya CP di kelas 1 itu hanya 6 jam tahun kemarin. Kalau tahun ini kita ada tambahan 12 jam. Maka mau tidak mau kalau kita ajarkan juga dengan nama-nama itu di produktif, maka kita kehabisan waktu. Maka kemarin kita minta bantuannya guru bahasa Inggris dan kita ujikan di tematik di akhir kenaikan kelas 1 ke kelas 2. Sama untuk alat ukur yang megang guru IPAS, dan untuk komunikasi kita minta bantuan ke guru bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting sekali untuk komunikasi itu ketika nanti kita sudah sampai di fase F. Karena kita tuntutannya project. Kalau mungkin dari SMKNU proyeknya sudah real ya. Kalau karena sudah berhubungan erat dengan pasien kan gitu. Anak kita mungkin sudah pandai memperbaiki sesuatu, tapi komunikasinya terkadang banyak yang bubutan atau masih menggunakan bahasa campuran. Kurang lebihnya tematik di saya itu seperti itu. Maka dari bapak-bapak produktif untuk awal tahun kita buat kesepakatan dengan mapel-mapel yang terkait, terutama mapel kejuruan. Terutama mapel kejuruan kita sepakati untuk ending akhir UUK-nya apa. Ketika kita sudah punya job terakhir ending UUK-nya apa, maka kita bisa badung atau pembagian per lini yang kira-kira mau diujikan ke setiap mapelnya. Cuman untuk pada prakteknya di keseharian kita memang belum mes Pak kemarin dengan kurikulum. Prakteknya kita jalani seperti apa? Karena kemarin kita sudah mengajukan ke kurikulum dengan waktu jam yang sama itu masih belum mempunyai kesepakatan ya. Itu sedikitnya info dari SMK Mubarok yang sudah kami jalankan seperti itu. Kalau kita seperti SMK 1 enak karena sudah punya LSP 1. Iya. Kita memang tujuannya kita disuruh mengarah ke situ, Pak. Untuk setiap jenjang. Iya. Iya. Kita belajar mampu juga. Iya.
Itu ketika kita sinkronisasi kurikulum harusnya endingnya itu Pak, harusnya kalau kita tujuan akhirnya pakai uji LSP P1 atau pakai uji kompetensi yang punyanya industri, monggo. Endingnya terakhir kalau sampai bisa ke uji yang P3 itu malah lebih bagus lagi. Itu yang sulit gini Pak Nyamani, kalau itu mungkin bisa kita tempuh gitu. Yang sulit itu tematiknya tadi. Kita kolaborasi dengan guru-guru non-ada yang susah. Iya. Artinya misalkan tadi yang banyak contohkan, nah sudah apa nih gitu? Misalkan yang contohkan materi overhaul kelas 12. Kita betul ini kan kelas 9 ya kurang lebihnya seperti itu tadi. Jadi ada beberapa overhaulnya tadi. Kalau overhaul tadi di kelas 1. Kelas 1. Karena kita penerapan penggunaan alat tangan. Untuk nama komponen kan dari kita. Bapak Ibu guru dari mapel yang lain, Remaja kan nggak tahu. Ya mau tidak mau kita siapin. Kita ngajari dulu atau bagaimana? Kita ngajarnya gitu. Kalau terkadang memang dari Bapak Ibu guru yang mapel lain Pak, itu memang kekeh dengan CP-nya. Nah, mau tidak mau ya harus mau. Ya kan Pak Jaman. Rata-rata itu Bapak Ibu guru sudah nyaman. Saya itu ngajarnya ini. Betul. Jadi yang kalau pasti betul Pak. Padahal tuntutan dari kurikulum tidak mengisyaratkan seperti itu. Betul. Harusnya tematik seperti ini. Ya maka mau tidak mau dari bapak produktif nyiapkan bahan untuk dipelajari guru non produktif gitu. Maka setiap bapak mapel yang non produktif tidak punya jam, dimohon sering-sering datang ke bengkel melihat pembelajaran di bengkel. Maka sedikit banyak mereka sudah tahu prosesnya, maka ketika nanti tematik tidak belajar lagi. Memang saat ini memang kita kesulitan besar itu Pak untuk mapel yang non produktif kita gabungkan di produktif karena mereka juga sama-sama mempunyai CP-nya. Kalau ada sejarah itu yang gabung ke otomotif, terutama yang kalau saya lihat itu di TKR gitu. Anak kita saja merek kendaraan itu banyak yang tidak tahu. Iya. Terus kendaraan itu sudah tergolong kategorinya mungkin gasolin atau diesel, sudah injekti atau masih lama, karburator. Itu saja mereka saja belum bisa bagian. Berarti kan yang pada intinya mau nggak mau guru non-ada yang itu harus mau belajar tentang otomotif. Mau seperti itu karena bagaimana beliau belum menjelaskan sejarah otomotif kalau dunia otomotif saya nggak tahu. Nah, kira-kira mau nggak kira-kira itu? Ya kita sulitnya itu. Kalau kita hanya seorang guru produktif, kita memang nggak bisa menghandle itu. Mau tidak mau yang berkewenang di sekolah, ya mungkin bapak atau ibu kepala sekolah atau kurikulum yang menekan. Jadi enak Pak Bambang, kalau itu dilaksanakan betul ya. Artinya kan gini, selama ini kan kalau kita itu kan ngajar sendiri, nggak boleh bikin. Nah dengan adanya kolaborasi, tapi tidak terbatas waktu lah ini ikuti kita. Artinya kita kan ada pendampingan dari guru lain, apa lain ke kita. Otomatis kan kita ngajar tidak sendiri, temennya. Artinya pengendalian sesuai itu malah bisa optimal. Walaupun nanti cara pembagiannya porsi antara mata produk yang kita ajar, kompetensi kita dengan tematiknya Bapak Ibu guru yang lain nanti tidak berimbang nggak apa-apa. Yang penting kan kita ngajar sendiri dan anak mungkin lebih terperhatikan. Soalnya ya nanti satu lagi tambahan paling ke budaya kerja gitu yang ditekankan intinya itu di budaya kerja. Jadi kalau melihat dengan humas atau kita gandeng perusahaan, nah yang ditekankan memang budaya kerja. Anak nggak usah pinter, yang penting dia itu tahu dulu sikapnya oke, nah itu sudah masuk. Jadi budaya kerjanya yang kita ambil dari itu. Kita sudah menyiapkan juga sama budaya kerja. Kalau ini mungkin budaya kerjanya bagus di sini, mungkin Pak dari SKN sudah siap semua. Ya. Karena di PK itu kan ada 1, 2, 3 yang 6 jam plus 1 4 jam. Nah, ini saya kebagian yang 4 jam, yaitu intinya kayak mulok Pak. Jadi kita di SMK itu mengambil body repair atau body repair dan pengecatan. Ya, jadi ada tambahannya yang body repair dan pengecatan itu saya buat 2 jam plus 4 jam. 2 jam mulok, yang 4 jam pengecatan.
Jadi itu yang baru jadi, yang baru saya buat jadi yang pengetatan. Karena saya ngajar di itu, jadi saya baru membuat dari CV, ATP sama baru modul aja. Jadi tambah mulai 4 jam, Pak. Tapi tetap nanti untuk lapangannya 2 jam plus 6 jam. Dan tetap 4 jam, nggak bisa 6 jam. Kalau saya lihat lagi di negeri itu 48 jam. 48 jam per minggu. Per minggu ya. Nah, kalau di SMK itu jadi 53. Tambah 2 jam plus 2 jam lagi plus 1 jam. Nah, jadi 5 jam. Jadi 53 jam. Kalau dihitung tambah 1 jam jadi 54 jam nanti. Tambah banyak. Ya, itu yang di kurikulum. Ya, jadi kalau di negeri kan memang sudah fix 48 jam gitu, bisa ditambah. Kalau nggak bisa ditambahin ya nanti tetap nanti 6 jam plus 4 jam itu. Untuk yang 6 jam itu sudah ada posnya ya, ada F itu ya, fase F. Nah itu sudah ada juga fase F itu juga. Kalau saya perhatikan lagi sama Pak, seperti yang 13 ya, sama kita tinggal memilih dan untuk teknisnya sama, nanti saya keluarnya tuh engine, chassis sama listrikan juga biasanya kayak gitu. Terus yang tambahan lagi yaitu pengecatan yang sudah saya buat untuk yang kurikulum. Jadi yang bagian kurikulum memang standarnya dari situ semua. Ya, jadi memang kalau kayak gitu ya proporsionalnya ya nanti nggak apa-apa Pak, ada Pak. Ya. Untuk kemarin ya contoh lah, ada yang itu saya kasih. Saya itu baru 1 semester Pak itu Pak. Memang tak kali apa-apa di semester juga membuat itu ya nggak masalah itu. Tapi intinya 1 semester sudah, insya Allah sudah semua. Ya. 1 semester Pak saya buat 1 semester, saya membuat 1 semester yang semester 2 ya memang belum saya buat. Jadi yang kemarin saya share, yang ada yang minta, jadi ya itu memang membuat ya nanti saya lagi karena saya yang membuat. Ya, jadi yang semester genap nggak saya buat. Jadi ya mungkin untuk tahun ini ya kalau memang juga buat semua tidak apa-apa. Tapi kalau masih 1 semester ya berarti ya saya belum buat gitu. Saya membuat yang baru, membuat yang semester 3 ya asal ini. Ya karena saya juga ngajar di situ karena ya pokoknya ada ya dipaksa ada ya saya buat karena baru saya buat untuk CP, ATP dan modul aja itu yang sudah itu yang di kurikulum. Untuk yang di bagian tambah lagi yang humas ya, itu mungkin saya minta kalau saking SMK Negeri Sedan malah gitu udah banyak itu gitu ya kelas baju ada tapi intinya di humas ya. Jadi kita kerjasama dengan PT Nasmoko, itu kita memang sudah kerjasama. Jadi inti dari TK itu ya itu memang di TEVA Pak. Jadi di TEVA kita melaksanakan pembelajaran seperti pembelajaran ataukah kita nanti masuk ke proyeknya. Ya, jadi nanti proyek kalau di SMKNU ini mungkin belum ya, insya Allah ini baru bahasanya OTW ya. Dari OTW ini langsung untuk di bulan 3 bulan depan Pak. Jadi kita langsung mawon ada 3 Pak yang kita, karena kita sudah dengan Nasmoko, jadi kita juga laporkan dengan Nasmoko. Jadi 3 itu yaitu 1 yang mudah dulu Pak, kemarin yang rumah itu kita cuci mobil ya, cuci mobil ya paling mudah. Jadi kita tetap ajukan cuci mobil tetap ada. Yang kedua itu otomatis apa? cuci mobilnya otomatis. Tetap cuci mobil yang biasa saja Pak. Ya maksudnya itu nanti tidak seperti cuci mobil yang ada di bengkel-bengkel ya. Kita cuci mobil aja itu langsung aja ya Pak. Itu fee-nya itu cuma 13.000
mobil. Iya. Ya, jadi tidak seperti yang di bengkel-bengkel, tidak jalan di jalan itu dia kan perlu cucinya. Kita cuma cuci, ya kita sediakan ke anak mobil. Ya intinya mau apa kita turuti dulu. Ya, itu yang cuci. Yang kedua itu budget expert sama budget expert sama itu apa data analyzer. Itu kita sudah disubkan. Terus yang ketiga, nah ini mungkin yang insya Allah itu 3 bulan lagi karena belum baru pembuatan bengkel lagi, itu nanti spooling dan balancing. Jadi kita ini TEVA ya, ini 53. Nah itu bisa ya belum ada Pak. Kalau saya anggap ya baru 25%. Karena apa? Karena baru membuat bengkel dan sebagainya. Untuk pembelajaran ya kita bisa masukkan ke TEVA kayak tadi yang tematik ya. Nah itu kalau menurut saya itu sudah ada semua Pak yang tematik itu. Itu nanti yang tematik itu udah ada bagiannya, nanti Brand Barat yang menjelaskan itu. Bukan kesepakatan, itu bukan kesepakatan. Maaf itu saya malah minta ke Barat gitu. Kalau saya jelaskan nanti, wah nanti sampai itu semua nanti udah otomatis ada kosnya ini. Oh iya. Nggak apa-apa, kalian lengkap. Kita mintanya pakai lengkap. Yang kemarin kan SMK itu belum melaksanakan yang tematik itu. Makanya saya udah ada ya nggak apa-apa ini karena sudah ngopi-ngopi kayak gini udah ada ya. Nah nanti yang biar itu nanti untuk modul aja sama. Saya juga ya kita baru belajar semua. Jadi sama Barat juga sama minta, sama saya juga minta, jadi saling ya udah mungkin sudah biasa. Jadi insya Allah untuk yang modul aja tuh kita anggap bisa semua lah. Masalahnya itu di K13 juga kita prosesnya ke K13, cuman ya itu ada perubahan yang kolom-kolom dan sebagainya itu intinya itu sama itu intinya. Nanti saya nggak apa-apa kalau mau saya gunakan nanti saya silahkan nggak apa-apa nanti biar yang baru dulu. Jadi memang untuk di kurikulum ya intinya kita juga sama pengen ada semua kan. Jadi kalau sudah kumpul-kumpul kayak gini, ada yang buat satu nanti yang lain bisa semua kan enak Pak. Jadi kalau saya buat semua ya nggak apa-apa, ada yang bisa kayak gitu. Sama ini yang kemarin saya juga minta modul aja ya kelas 1 juga ya ada. Jadi semua modul aja jangan disamakan nggak apa-apa, intinya yang punya apa gitu aja. Ya jadi kita akan membeda nggak apa-apa. Kalau di sini misalkan maaf Pak Bambang, kalau di sini presentasi KLN apa rasanya yang wajar? Ini yang sudah jalan kita pending. Contoh. Bisa menjadi endingnya kayak gitu. Itu kita kan hanya tiru-tiru Pak. Kita enggak. BPK karena TBBK terus akhirnya itu kan SMK. Jadi semua kompetensi yang ada harus mengikuti Merdeka itu. Tapi kami belum pernah ada bimbingan khusus. Nggih, enggak apa-apa sama Kerja kan itu. Iya.